Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita saksikan sebuah fenomena di akhir-akhir ini, khususnya yang terjadi di Amerika. Dampaknya membuat kita kaget dan tercengang ketika melihat sebuah kerusuhan di sebuah negeri, di mana negeri itu adalah negeri superpower dan negeri yang secara dunia atau material mereka adalah negeri yang mapan. Tapi disinilah Allah menunjukkan bahwa kemapanan sebuah material tidak menjadi serta-merta membuat negeri itu aman dari segala bala. Para hadirin dimanapun Anda berada, kalau kita flashback ke belakang, mungkin kita menyaksikan kekejaman yang dilakukan tentara Amerika di belahan dunia. Mungkin kita melihat Amerika selalu mempromosikan produk-produk mereka, baik itu demokrasi versi Amerika, baik itu HAM versi Amerika, baik itu sistem ekonomi versi Amerika. Mereka selalu mempromosikan, memperdagangkan produk-produk mereka supaya negara-negara di dunia mengikuti konsep atau milah-milah mereka gitu. Tapi pada hari ini sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka sering gaungkan. Mungkin dulu tentara-tentara Amerika dikerahkan untuk menyerang atau menindas atau menjalimi orang-orang yang berada di luar Amerika. Tapi hari ini mereka akan berhadapan dengan bangsa mereka sendiri. Jadi ini adalah sebagai konsekuensi logis di saat mereka melakukan sebuah pelanggaran ataupun melakukan sebuah kezaliman, dan Allah akan membalasnya di dunia. Nah, kalau kita melihat kejahatan apa saja yang mereka lakukan, dari mulai dulu mereka melakukan sebuah penghancuran peradaban Islam di Filipina. Kita lihat kan beberapa titik-titik peradaban Islam di Asia Tenggara. Contohnya di Filipina mereka hancurkan. Filipina itu kan dulunya basis-basis Islam seperti di Mindanao, Palawan, Sulu, Visayas sampai ke arah utara. Manila itu dulunya adalah basis-basis peradaban Islam, tapi Amerika menghancurkannya. Dan kita lihat beberapa fase yang beberapa dekade ke belakang, seperti mereka melakukan penyerangan di Afghanistan, menghancurkan peradaban Islam di sana. Kemudian di Irak juga sama, juga keterlibatan Amerika di beberapa negeri muslim lain. Apalagi Amerika sangat memiliki andil besar di dalam konflik-konflik yang terjadi di Palestina, di Suriah, dan konflik-konflik politik sosial di beberapa negara, proxy war terjadi di Yaman, kekisruhan politik di dunia muslim. Itu Amerika sangat benar-benar terlibat, sekalipun tidak hanya di dunia muslim, tapi di wilayah-wilayah yang secara basis non muslim seperti di Amerika Latin dan di Eropa, itu mereka pun terlibat. Nah, konsekuensi logis dari apapun yang mereka lakukan, kalau menurut surat An-Nisa ayat 123, bisa dibuka nanti tafsirnya, bahwasanya segala bentuk kejahatan dan kezaliman maka akan mendapatkan balasan dari Allah. Apapun yang mereka lakukan itu akan mendapat balasan, baik itu di dunia, baik itu di alam barzah, dan baik itu nanti di alam mahsyar dan bahkan di alam akhirat. Itu adalah sebuah konsekuensi kezaliman. Apalagi di fase yang lampau pun Amerika melakukan kezaliman perbudakan terhadap bangsa-bangsa kulit hitam, yang mana mungkin saya yakin 60% daripada kelompok kulit hitam yang ada di Amerika itu adalah memiliki akar sejarah peradaban Islam dari Afrika, karena dari daerah itu adalah wilayah-wilayah basis Islam juga. Nah, ini kita melihat apa yang dilakukan Amerika itu sangat-sangat begitu banyak kepasadan ataupun berbuat kerosakan gitu di muka bumi. Dan hari ini kita menyaksikan
sebuah bangsa besar yang cekcok dengan kaumnya sendiri gitu. Pendukung-pendukung Donald Trump yang tidak puas dan tidak yakin dengan hasil pemilihan kemarin di Amerika yang memenangkan Joe Biden sebagai presiden, sehingga proses transfer kekuasaan ini diganggu oleh kelompok-kelompok yang memang mereka sangat pro sekali terhadap Donald Trump, yang mayoritas mereka adalah kelompok kulit putih ekstrem sebenarnya, yang sangat tidak menginginkan Joe Biden menjadi seorang presiden, karena Joe Biden banyak sekali menggunakan atau mengangkat staf-stafnya yang secara kultur bukan dari kulit putih, seperti wakilnya sendiri kan Kamala Harris, dia non kulit putih dan banyak. Ini isu rasial yang sangat mendasar dan menjadi penyebab keruntuhan Amerika itu sendiri. Bagi seorang muslim, kita harus siap dan yakin bahwa ini adalah ayat-ayat Allah yang bisa dipelajari. Jadi ayat-ayat yang terjadi di dalam fenomena-fenomena manusia, peradaban manusia, itu adalah ayat-ayat Allah. Sehingga di dalam surat Ali Imran jelas bahwa di dalam setiap penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ulul albab. Ulul albab artinya orang yang memiliki akal, pikiran yang cerdas, akal sehat, yang mampu mencerna situasi itu terjadi seperti ini. Sehingga apapun yang terjadi itu mengandung hikmah, mengandung mau'izoh, mengandung ibroh bagi kita gitu, sebagai seorang muslim. Dan disinilah kita harus memanfaatkan sebuah momentum peluang bahwa Islamlah salah satu hal yang paling, ataupun salah satu konsep hidup yang akan menjadi sebuah penerang dikala ada sudah membuktikan bahwa apa yang mereka yakini, apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka praktikkan itu sama sekali tidak membawa kepada kemaslahatan umat manusia, gitu kan? Begitu. Ini sedang sedang diperlihatkan sesungguhnya oleh Allah hari ini apa yang terjadi di Amerika hari ini, dan saya kira kedepannya akan lebih buruk gitu ya. Kenapa lebih buruk ya? Karena beban yang ditanggung oleh mereka itu sudah sangat sedemikian kompleks. Maka kalau di surat-surat di Al-Quran kan jelas di dalam kisah-kisah atau sejarah-sejarah bangsa terdahulu bahwa Allah akan menggantikan satu kaum dengan kaum yang lain. Itu kan hal yang sangat mudah bagi Allah. Allah penguasa langit dan bumi ini sangat mudah gitu kan. Sekarang Amerika menjadi negara adikuasa dan besok Amerika pecah dan tidak ada hilang dari muka bumi, ya itu kalau sudah perjalanan takdir Allah, perjalanan sunatilahnya itu seperti itu, ya kita jangan begitu kaget, jangan begitu tercengang, karena itu sudah menjadi perjalanan sejarah. Jadi hikmahnya daripada kejadian yang terjadi di Amerika itu sesungguhnya apa yang kita tanam akan kita petik. Itu saja, sederhana sekali. Apa yang mereka tanam, mereka petik. Dan apa yang mereka tanam itu buahnya beracun, dan mereka memakannya racun itu dan akan merusak tubuh mereka itu sendiri. Makanya kita umat Islam selalu menanamkan hal-hal yang baik sehingga melahirkan sebuah buah, dan buah itu bermanfaat menjadi sebuah nutrisi bagi tubuh kita, menjadi sebuah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh-tubuh kita sehingga nantinya bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, sekian mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam berkata dan berucap. Adapun yang salah berasal daripada diri pribadi, tapi yang benarnya insya Allah itu adalah dari Allah. Sekalipun kita jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk memahami sebuah kejadian yang terjadi di dunia ini. Karena apapun yang terjadi di dunia ini adalah mengandung sebuah ilmu yang sangat berharga bagi kehidupan kita, bagi bekal takwa kita ke depan, perjalanan yang masih jauh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.